bersama dalam mencari arah, mengukir cita untuk masa depan, lewati hari dengan beragam warna, hiasi dengan kedamaian jiwa. Jadi ada 5 teori yang kita bahas minggu lalu ya. Sekarang kita akan membahas tentang bukti-bukti monumental peninggalan agama Hindu di Indonesia ya. Anak-anak, untuk mengawali semangat kita pagi hari ini, mari kita awali dengan tepuk semangat. Silakan berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Oke, dulu. Sudah semangat pagi ini? Sudah. Iya, mari kita bersama menyambut pagi dengan belajar tentang bukti-bukti monumental peninggalan agama Hindu di Indonesia ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based learning. Itu diharapkan anak-anak mampu meyakini bukti-bukti monumental peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia, kemudian memiliki rasa percaya diri dalam menunjukkan bukti-bukti monumental peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia, memiliki pengetahuan dalam menguraikan sejarah peninggalan agama Hindu di Indonesia, dan memiliki keterampilan dalam menunjukkan bukti-bukti monumental peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia ya. Kemudian ada pun teknik penilaian yang akan dilakukan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama melalui aspek kognitif. Jadi nanti ada tes tulisan ya. Kemudian aspek afektif dan aspek psikomotor ya. Akan lakukan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama metode diskusi dan presentasi.
tentang bukti-bukti peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia, nanti anak-anak akan berdiskusi dengan anggota kelompoknya, mencari informasi, menggali informasi, kemudian mengumpulkan data, dan terakhir mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kemudian kelompok lain boleh menyangga atau memberikan pertanyaan terkait dengan apa yang akan didiskusikan ya. Paham? Tentang peninggalan di kerajaan Indonesia ya. Yang pertama itu adalah di kerajaan Kutai ya, yang terletak di Kalimantan Timur. Kemudian yang memimpin siapa nama rajanya? Tungga. Ya, Tungga. Kemudian pemerintahannya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Mulawarma dan Aswawarma ya. Apa bukti peninggalan monumental di kerajaan Kutai? Yupa. Ya, 7 buah Yupa. Kemudian masuk di Jawa Barat. Jawa Barat. Nama kerajaannya apa? Tarumanegara. Tarumanegara. Nama raja yang memimpin siapa? Warna. Kemudian di Jawa apa lagi? Jawa Tengah. Nama kerajaannya apa? Iya, Kalingga. Siapa yang memerintah pada saat itu? Ratu Sima. Jadi pemimpinnya adalah seorang ratu ya. Kemudian di mana lagi? Jawa Timur. Nama kerajaannya apa? Kanjuruan. Ya, Kanjuruan. Apa bukti prasasti peninggalannya? Prasasti Dinoyo. Ya, prasasti Dinoyo. Jadi prasasti Dinoyo itu adalah prasasti yang memuliakan atau mengagungkan jasa dari Maharsi Agastya ya. Jadi Maharsi Agastya lah yang pertama kali menyebarkan agama Hindu ke Indonesia ya. Monumental di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ya. Jadi untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu akan memberi tugas masing-masing kelompok untuk membuat ini mapping ya. Sudah pernah membuat? Oke. Jadi untuk lebih pahamnya lagi terkait dengan apa saja peninggalan sejarah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kalian nanti jelaskan dalam bentuk bagan atau peta konsep ya. Sorry bro, sesar menjawab itu. Kalau itu Jawa Timur tadi ya. Oh, terus Jawa Timur kemudian peta bagaimana karya sastranya. Apa dulu yang dicantum gue?
perempuan. Jadi di sini kita buat peninggalan yang ada di Jawa Tengah. Yang pertama berupa candi, yaitu Candi Arjuna, Candi Prambanan, Candi Badut, dan Candi Dieng serta Candi Canggal. Yang kedua berupa prasasti, yaitu prasasti Canggal dan prasasti Kedung. Baiklah, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan presentasikan hasil karyanya. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil main-mapping kami mengenai peninggalan kerajaan Hindu yang ada di Jawa Timur. Yang pertama ada candi, yaitu Candi Singasari, Candi Pidang, Candi Badut, dan Candi Penataran. Yang kedua ada prasasti, yaitu Prasasti Dinoyo. Yang ketiga ada kitab, yaitu Kitab Hinayana. Sekian presentasi kami. Tadi presentasi dari teman kelompok kalian. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Iya, silakan. Seperti yang kita ketahui, Kerajaan Tarumanegara meninggalkan banyak prasasti. Di antaranya adalah prasasti Ciaruteus, Gunung Kopi, Tugu, dan prasasti Sanggang. Kira-kira apa isi dari prasasti Ciaruteus dan Gunung Kopi? Ya, itu tadi pertanyaan dari kelompok 1 ya. Bagaimana kelompok 2? Apa bisa langsung ditanggapi? Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Isi dari prasasti Ciaruteus adalah inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu atau bermelihara ialah telapak yang mulia sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti tersebut. Isi prasasti Kebun Kopi yakni adanya 2 kaki gajah yang disamakan dengan telapak kaki gajah Airawati atau gajah kendaraan Dewa Wisnu. Prasasti Kebun Kopi 1 disebut juga prasasti tapak gajah karena di permukaannya terdapat pahatan tapak kaki gajah. Selain itu, isi prasasti ini menceritakan tentang gajah tunggangan dari Raja Purnawarman. Oke, beri aplaus ya. Saya dari kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan nama-nama raja yang memerintahkan kerajaan Prabu Negara. Ya, itu tadi pertanyaan dari kelompok 1. Silakan dari kelompok 2 ditanggapi. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Nama-nama raja yang memerintah kerajaan Tarumanegara yaitu yang pertama Jayasinghawarman 358 sampai 382 Masehi. Yang kedua Dharma Yawarman 382 sampai 395 Masehi. Yang ketiga Purnawarman dari 395 Masehi sampai 434 Masehi. Yang kelima Wisnuwarman dari 434 sampai 455 Masehi. Oke, baik anak-anak. Itu tadi pembahasan kita terkait dengan bukti-bukti monumental peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Ya, silakan Devi. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa Jawa Barat ini merupakan salah satu daerah pusat perkembangan agama Hindu. Adapun raja yang terkenal yang memerintah pada saat itu adalah Raja Purnawarman. Ya, bagus sekali ya. Beri aplaus untuk semuanya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, silakan. Nah, kerajaan
Timur. Kemudian masuk ke Jawa Barat. Setelah di Jawa Barat berkembang lagi di Jawa Tengah. Kemudian di Jawa Timur dan selanjutnya di Bali ya. Jadi masing-masing kerajaan itu memiliki raja yang termasyhur, kemudian peninggalan-peninggalan yang sudah dimonumentakan ya. Gimana kira-kira tanggapan kalian dengan model yang Ibu terapkan tadi? Senang nggak kira-kira belajar dengan model problem based learning? Senang. Oke, senang ya, happy ya. Ya, semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah wawasan kita dan menjadi berkah untuk kita semua ya. Astagfirullah ya. Ini adalah pertemuan terakhir pada materi perkembangan agama Hindu di Indonesia ya. Untuk minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Silakan kalian pelajari mulai dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga saat ini ya. Karena waktu telah selesai, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Pada sana. Jika pembicaraan doa selesai belajar dimulai. Kita tutup dengan pramusanti. Bisa.